Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Erinito Tami NPM 1913023022, Devi Rosmita NPM 1913023006, Sabrina Rizkia Susana NPM 1913023032 dan juga Putri Septiarini NPM 1813023007. Baik, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas proyek 2, yaitu membuat visualisasi grafik dari orbital H2, yaitu grafik bonding dan grafik antibonding berdasarkan pendekatan VBT dan MOT menggunakan mikroskop Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Yang pertama yaitu fungsi gelombang H atau besi 1S, di mana untuk fungsi gelombang H ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Besi 1S sama dengan 1 per akar pi dikali Z per A0 dikali dipangkatkan 3 per 2 dikali E pangkat min R per A0. Sedangkan untuk fungsi probabilitas elektron H dapat dirumuskan yaitu P1S dikali R sama dengan R kuadrat mutlak besi 1S kuadrat. Untuk fungsi gelombang H2 atau besi H2 untuk bonding, dia dapat dirumuskan sebagai berikut. Besi H2 sama dengan besi 1SA ditambah besi 1SB. Sedangkan untuk antibonding yang berbeda hanyalah pada lambang positifnya, maka kalau di antibonding dia berubah menjadi negatif, yang dirumuskan sebagai berikut. Besi H2 sama dengan besi 1SA dikurang besi 1SB. Sedangkan untuk fungsi probabilitas elektron H2 untuk bonding dirumuskan PH2R sama dengan R kuadrat mutlak besi 1SA kuadrat ditambah R kuadrat dikali mutlak besi 1SB kuadrat. Sedangkan untuk antibonding dirumuskan PH2R sama dengan R kuadrat dikali mutlak besi 1SA kuadrat dikurang R kuadrat dikali mutlak besi 1SB kuadrat. Jadi untuk langkah atau prosedur membuat grafik orbital bonding dan antibonding dari molekul H2 teori ikatan valensi menggunakan Excel. Jadi yang pertama itu kita menghitung nilai fungsi gelombang H besi 1S untuk masing-masing atom Ha dan atom Hb, karena kan molekul H2 ada 2 atom H. Jadi kita umpamakan atom Ha dan atom Hb. Lalu setelah itu kita menghitung nilai probabilitas elektron masing-masing atom Ha dan atom Hb. Setelah itu kita membuat grafik pada Excel dengan sumbu Y adalah fungsi rapat kepolehjadian elektron dan sumbu X adalah nilai R. Lalu blok data, pilih salah satu RA atau RB. Lalu setelah itu kita blok data R kuadrat besi 1 SA kuadrat. Lalu kita blok data RB kuadrat dikali besi 1 SB kuadrat. Nah, itu untuk grafik orbital bonding teori ikatan valensi, karena kan fungsi probabilitas elektron H2 itu kan sama dengan R kuadrat dikali besi 1 SA kuadrat ditambah R kuadrat dikali besi 1 SB kuadrat. Lalu klik insert, pilih scatter, pilih scatter with smooth line. Lalu akan terbentuk grafik orbital bonding H2 teori ikatan valensi. Lalu untuk grafik antibonding H2 teori ikatan valensi itu kita pertama blok data RA atau RB, pilih salah satu. Lalu blok data RA kuadrat dikali besi 1 SA kuadrat dan blok data min RB kuadrat dikali besi 1 SB kuadrat. Untuk orbital antibonding, di mana orbital antibonding ini kan rumusnya R kuadrat dikali besi 1 SA kuadrat dikurang RB kuadrat dikali besi 1 SB kuadrat. Lalu klik insert, pilih scatter with smooth line, maka terbentuk grafik antibonding teori ikatan valensi.
Nah, jadi dapat dilihat pada layar di tabel ini merupakan hasil perhitungan. Di sini ada RA, RB 1 per akar pi, Z per A0 pangkat 3 per 2, E pangkat min RA per A0, dan E pangkat min RB per A0. Dimana kan untuk molekul H2 kan ada 2 atom H. Jadi kita umpamakan atom Ha dan atom Hb, dimana pasti ada 2 juga jarak antar elektron ke inti atom dari atom Ha dan jarak antar elektron ke inti atom dari atom Hb. Nah, untuk atom H itu kan kita buat jari-jari atomnya itu, jarak antar elektron ke inti atom itu secara berkala dari 0 sampai 5. Jadi kurang lebih kan jari-jari dari atom H itu kan 5. Nah, sehingga kita buat dari 0 sampai 5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5. Untuk RB itu juga kita buat jarak antar elektron ke inti atomnya, tapi kita buat berlawanan arah dengan RA. Kenapa? Karena kan kita ingin membuat ikatan antara molekul H2. Jadi untuk jaraknya pasti kita buat antara RA dan RB ini harus saling mendekati sehingga berlawanan arah. Lalu untuk fungsi, lalu kita menghitung fungsi gelombang atom H2 di mana besi 1s, di mana di sini kan ada 2 atom H, Ha dan Hb. Jadi kita mencari fungsi gelombang dari atom Ha dan atom Hb. Lalu di sini kan persamaannya 1 per akar pi dikali Z per A0 pangkat 3 per 2 dikali E pangkat min R per A0, dimana di sini kan ada 2 nilai E-nya. Kenapa? Karena kan dia ada 2 atom H, jadi Ha dan Hb. Jadi kita cari E-nya itu E pangkat min Ra per A0 dan E pangkat min Rb per A0. Lalu setelah itu 1 per akar pi itu didapatkanlah nilai sebesar 0,5641895584. Lalu untuk Z per A0 pangkat 3 per 2 itu didapatkan nilai 1, dimana Z itu kan nomor atom H. Nomor atom H 1, A0 itu dalam satuan unit itu kan nilainya 1. Lalu pangkat 3 per 2, 1 per 1, pangkat 3 per 2 itu nilainya 1. Untuk E pangkat min Ra per A0 itu dicari eksponennya dari pangkat min Ra. Jadi kita pakai R-nya itu dari Ra dibagi A0 gitu, didapatkanlah hasil yang ada di tabel. Lalu setelah itu kita juga mencari nilai E dari RB gitu. Jadi E pangkat min RB per A0. Jadi kita menggunakan data dari RB per A0, didapatkanlah hasil yang ada pada tabel gitu. Lalu setelah itu kita mencari fungsi probabilitas elektron dari masing-masing atom Ha dan atom Hb. Dimanakan untuk orbital bonding, fungsi probabilitas elektron H2 itu kan R kuadrat dikali psi 1sa kuadrat ditambah R kuadrat dikali psi 1sb kuadrat. Untuk antibonding itu R kuadrat dikali psi 1sa kuadrat dikurang R kuadrat dikali psi 1sb kuadrat. Lalu jadi kita harus mencari fungsi probabilitas elektron dari atom Ha dan atom Hb. Jadi pada layar yang telah ditampilkan ini ada fungsi probabilitas elektron dari atom Ha dan atom Hb, dimana di sini ada R kuadrat dikali psi 1sa kuadrat, R kuadrat dikali psi 1sb kuadrat, dan min R kuadrat dikali psi 1sb kuadrat. Nah, jadi ditemukanlah data-data sebagai berikut. Jadi R kuadrat dikali psi 1sa kuadrat ini R-nya itu menggunakan jarak dari atom Ha gitu. Lalu R kuadrat dikali psi 1sb kuadrat ini menggunakan jarak dari RB kuadrat gitu, RB. Didapatkanlah hasil pada tabel. Nah, jadi kita langsung saja ke pengaplikasiannya. Pertama kita membuat grafik orbital bonding H2 teori ikatan valensi terlebih dahulu. Nah, jadi kan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kan ada molekul H2, di mana molekul H2 ini kan berarti terdiri dari atom H
dua atom H. Nah, kita umpamakan atom Ha dan atom Hb, sehingga jarak antar elektron ke inti atom itu juga ada dua. Nah, ada Ra dan ada Rb. Jadi jarak elektron ke inti atom dari atom Ha dan jarak elektron ke inti atom dari atom Hb. Nah, untuk H2 ini kan memiliki jari-jari atom itu kan kurang lebih 5 kan, 5 pikometer. Nah, sehingga kita buat jarak antar elektron ke inti atom itu skalanya. Nah, dari 0 sampai 5. Nah, jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5. Nah, untuk Rb, ini jarak antar elektron dari atom Hb, ini kita buat berlawanan. Kenapa? Karena kan untuk membentuk suatu ikatan molekul antara H2 ini, Ha dan Hb ini, maka jarak antar elektron ke inti atom ini harus saling mendekati, sehingga berlawanan arah yang Rb ini. Nah, lalu setelah itu kita menghitung fungsi gelombang atom Ha dan atom Hb. Nah, dimana kan kita ketahui fungsi gelombang H itu kan 1 per akar pi dikali Z per A0 pangkat 3 per 2 E pangkat min R per A0. Karena ada 2 atom Ha dan Hb, maka E-nya ini kita buat menjadi 2, dimana E pangkat min RA per A0 dari jarak RA ini sama E pangkat min RB per A0. Kita dapatkan, kita menggunakan jarak RB. Nah, lalu untuk 1 per akar pi ini kita dapatkan nilai sebesar 0,5641899584. Untuk Z per A0 ini pangkat 3 per 2 ini kita dapatkan nilai 1, di mana Z itu kan nomor atom H. Nomor atom H itu kan 1. Nah, A0 ini kan dalam satuan atomic unit, A0 itu kan nilainya 1. Nah, sehingga 1 per 1 pangkat 3 per 2 itu nilainya 1. Nah, untuk E pangkat min RA per A0 ini kita eksponenkan pangkat min RA per A0, dimana kita menggunakan data dari si RA ini. Nah, seperti ini. Dilihat eksponen dari RA yang 0, jarak 0 per A0 gitu. Didapatkan nilainya 1, lalu seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari E pangkat min RB per A0, dimana ini kita eksponenkan antara RB. Nah, RB ini ke per A0. Nah, seperti ini. Jadi kita RB eksponen pangkat min RB per A0. RB-nya 5, per A0-nya 1, didapatkan nilai 0,006739. Dan seterusnya untuk RB sama dengan 4,5, ini didapatkan nilai seperti ini. Nah, dan seterusnya. Lalu setelah itu, setelah kita sudah menemukan fungsi gelombang atom Ha dan atom Hb, kita mencari probabilitas elektron masing-masing atom Ha dan atom Hb, karena ada 2 atom kan. Nah, jadi kan kita ketahui bahwa probabilitas elektron H2 itu kan R kuadrat dikali besi 1S kuadrat. Nah, dimana ini kan karena ada 2 atom H, jadi atom Ha dan atom Hb, jadi kita mencari probabilitas elektron atom Ha dan atom Hb, dimana probabilitas elektron atom Ha ini sama dengan Ra kuadrat dikali besi 1Sa kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kan Ra kuadrat kita 0, ini kita pangkatkan 2, lalu dikali besi 1S itu kan fungsi gelombangnya kan 1 per akar pi Z per A0 eksponen E pangkat min Ra per A0. Nah, jadi kita pakai data
E pangkat min Ra per A0 karena kita mencari probabilitas elektron atom Ha gitu. Dipangkatkan 2 lalu didapatkan nilai 0 dan seterusnya seperti tadi gitu. Lalu setelah kita selesai mencari probabilitas elektron dari atom Ha, kita mencari probabilitas elektron dari atom Hb, dimana kan probabilitas elektron atom Hb ini sama dengan Rb kuadrat dikali psi 1sb kuadrat. Nah, dimana seperti ini, dimana Rb-nya 5 itu kita kuadratkan dikali psi, kan fungsi gelombang kan psi 1sb. Nah, karena fungsi gelombang itu kan 1 per akar pi Z per A0 pangkat 3 per 2, kita memakai data yang E pangkat min Rb per A0 karena kan kita mencari probabilitas elektron dari atom Hb. Nah, lalu dapatkanlah nilai 0,000361281 dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan data-data ini, kita membuat grafik. Nah, jadi kita membuat grafik itu kan kita menggunakan data R. Jadi bisa RA atau RB. Di sini saya menggunakan data RA. Nah, lalu kita menggunakan data psi. Sini saya blok dulu. Nah, lalu di sini jadikan kita kalau ingin membuat grafik itu kita menggunakan data RA atau RB. Ini kita pilih salah satu, lalu menggunakan probabilitas elektron karena kan orbital bonding itu kan fungsi probabilitas elektron H2-nya itu kan sama dengan R kuadrat pangkat R kuadrat dikali 1 maaf salah. Jadi untuk probabilitas elektron molekul H2 untuk bonding TIP ini kan rumusnya R kuadrat dikali psi 1SA kuadrat ditambah R kuadrat dikali psi 1sb kuadrat. Nah, jadi kita menggunakan data R ini bisa kita pilih salah satu RA atau RB. Di sini saya memilih RA. Lalu untuk fungsi gelombang, lalu kita ambil juga data fungsi probabilitas elektron atom Ha dan fungsi probabilitas elektron atom Hb. Nah, setelah itu kita blok data ini, lalu kita insert, kita klik insert, lalu kita klik scatter, lalu kita pilih scatter with smooth line. Nah, klik, nah didapatkanlah grafik orbital bonding teori ikatan valensi seperti ini. Nah, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan grafik ini, kita lanjut ke membuat grafik grafik orbital antibonding teori ikatan valensi. Nah, jadi ini sama aja kayak tadi, kita menggunakan data-data RA, RB, fungsi gelombang atom Ha dan atom Hb, lalu probabilitas elektron atom Ha dan atom Hb. Nah, tetapi di sini untuk probabilitas elektron atom Hb ini kita minkan. Kenapa? Karena kan fungsi probabilitas elektron H2 untuk
orbital antibonding itu rumusnya R kuadrat dikali psi 1SA kuadrat dikurang RB kuadrat psi R kuadrat psi 1SB kuadrat. Nah, jadi di mana tadi ditambah, sekarang dikurang gitu. Nah, jadi setelah kita menemukan data-data ini kan seperti yang tadi, cuma kalau yang antibonding ini fungsi probabilitas elektron atom Hb-nya itu nilainya pakai min RB kuadrat. Tadi kan RB kuadrat aja yang positif gitu, tapi yang ini kita pakai negatif karena antibonding gitu. Nah, lalu setelah itu kita seperti tadi kita memakai data R, itu bisa dipilih RA atau RB. Di sini RA yang saya pilih, lalu fungsi probabilitas elektron atom Ha dan fungsi probabilitas elektron atom Hb sesuai dengan rumusnya, yaitu untuk kita mencari fungsi probabilitas elektron H2 dari orbital antibonding itu adalah R kuadrat dikali psi 1SA kuadrat dikurang RB kuadrat psi 1SB kuadrat gitu. R kuadrat psi 1SB kuadrat. Nah, lalu di sini kita blok datanya. Lalu kita insert, kita klik scatter, lalu kita pilih scatter with smooth line. Nah, maka didapatkanlah grafiknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, jadi ada perbedaan kan antara grafik orbital bonding teori ikatan valensi dan orbital antibonding teori ikatan valensi, di mana bonding ini grafik bonding H2 teori ikatan valensi ini terjadi tumpang tindih orbital gitu, sedangkan untuk antibonding ini tidak terjadi tumpang tindih orbital seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik bonding dan grafik antibonding TIF. Yang pertama adalah grafik bonding TIF, di mana pada gambar grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada grafik bonding terdapat garis hijau dan garis biru, di mana pada garis hijau ini dia mewakili atom H yang pertama, sedangkan untuk garis biru dia mewakili atom H yang kedua. Lalu dapat kita lihat juga pada grafik tersebut kedua garis berpotongan pada titik berkisar 0,125, di mana hal tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih orbital antara dua atom H. Untuk grafik antibondingnya, pada kedua garis hijau dan biru tidak memiliki titik berpotongan, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih orbital antara kedua atom H. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadinya ikatan di antara kedua atom. Hal tersebut juga memungkinkan akan terbentuknya ikatan antara kedua atom sama dengan 0. Berdasarkan kedua grafik tersebut, baik grafik bonding maupun antibonding, teori ikatan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah teori orbital molekul. Teori orbital molekul adalah teori yang menjelaskan ikatan kimia melalui diagram orbital molekul. Dalam TOM, elektron-elektron dipandang menepati orbital-orbital molekul yang meluas ke seluruh inti atom di dalam molekul dan penempatan elektron dalam orbital-orbital tersebut, dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, mengikuti prinsip Pauli. Menurut teori orbital molekul atau biasa disingkat TOM, jika dua orbital atom berinteraksi, maka akan dihasilkan dua orbital baru, yang disebut sebagai orbital molekul.
Orbital molekul merupakan kombinasi linear dari dua orbital, yaitu orbital ikatan bonding dan orbital antibonding. Cara membuat grafik probabilitas elektron berdasarkan TOM. Yang pertama yaitu prosedur kerja, di mana pada kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama adalah menentukan jarak antara elektron ke inti atom baik di HA dan HB. Jadi kita mendapatkan data RA dan RB. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai fungsi gelombang atom H yang seperti kita sudah pelajari, yaitu rumusnya psi 1S sama dengan 1 per akar pi dikali Z per A0 pangkat 3 per 2 dikali E pangkat min R per A0. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung nilai fungsi gelombang molekul H2, di mana ketika mencari orbital molekul bonding kita menggunakan rumus psi 1SA ditambah psi 1SB dikali psi 1SA ditambah psi 1SB, sehingga hasilnya adalah psi 1SA kuadrat ditambah 2 psi 1SB dikali psi 1SA ditambah psi 1SB kuadrat. Kemudian untuk orbital molekul antibonding, ini kebalikan dari molekul bonding, yaitu psi 1SA dikurang psi 1SB dikali psi 1SA dikurang psi 1SB, sehingga kita mendapatkan psi 1SA kuadrat dikurang 2 psi 1SB dikali psi 1SA ditambah psi 1SB kuadrat. Kemudian setelah kita menghitung nilai fungsi gelombang pada molekul H2, kita menghitung nilai probabilitas elektron pada atom H, di mana ketika orbitalnya molekul bonding, maka kita menggunakan rumus R kuadrat mutlak psi 1SA kuadrat ditambah 2 psi 1SB psi 1SA dikali RA/RB ditambah R kuadrat mutlak psi 1SB kuadrat. Kemudian untuk yang orbital molekul antibonding, itu kita menggunakan rumus R kuadrat mutlak psi 1SA kuadrat dikurang 2 psi 1SB dikali psi 1SA dikali RA/RB ditambah R kuadrat psi 1SB mutlak kuadrat. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, di sini adalah hasil perhitungan yang sudah kita cari tadi. Ada RA/RB, kemudian ada 1 per pi akar pi gitu ya. Kemudian ada Z per A0 pangkat 3 per 2 gitu ya. Kemudian kita mendapatkan di sini eksponen gitu ya, eksponen pangkat min RA per A0 gitu ya. Kemudian ada eksponen pangkat min RB per A0 gitu. Nah, kemudian dari data yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat menghitung nih nilai probabilitas elektron dari molekul H2. Nah, ini kami sajikan pada tabel berikut nih. Ada yang bonding dan ada yang anti bonding. Kemudian untuk membuat cara grafik pada Microsoft Excel-nya, itu kita blok data yang akan dijadikan grafiknya, yaitu series A X atau sumbu X-nya adalah nilai R elektron pada orbital bonding ketika kita mau buat grafik bonding. Kemudian series Y-nya atau sumbu Y-nya adalah nilai probabilitasnya. Kemudian kalau misalnya kita mau buat grafik anti bonding, itu series X-nya dengan nilai R elektron pada atom pada orbital anti bonding. Kemudian series Y-nya adalah nilai probabilitasnya. Kemudian klik insert, pilih scatter with smooth line.
Ya teman-teman, kita sudah mendapatkan grafik di mana garis biru ini menunjukkan tom bonding, kemudian garis merahnya menunjukkan tom antibonding gitu ya, TOM antibonding. Grafik probabilitasnya. Berikut adalah gambar dari grafik pembentukan molekul H2 menurut teori orbital molekul. Garis horizontal di sini menunjukkan jarak antara orbital atom H dengan satuan Armstrong. Dan garis vertikal menunjukkan probabilitas menentukan elektron. Garis yang berwarna merah menunjukkan orbital molekul antibonding dan garis yang berwarna biru menunjukkan orbital molekul bonding. Pada grafik, terdapat dua puncak yang menunjukkan ada dua orbital atom X. Jika diperhatikan, kedua orbital atom akan saling berjauhan. Maka, akibatnya probabilitas menentukan elektronnya sama dengan 0, artinya tidak terdapat elektron. Namun, apabila jarak kedua atom mendekat, maka yang terjadi adalah probabilitas menentukan elektronnya akan meningkat. Sampai jarak tertentu yaitu 2,5 Armstrong, terdapat perbedaan antara probabilitas menentukan elektron pada orbital molekul bonding dan antibonding. Di mana antibonding, probabilitas menentukan elektronnya adalah 0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat elektron. Hal tersebut berbeda dengan probabilitas orbital molekul bonding, di mana pada orbital molekul bonding terdapat elektron.